Oke, annyeong semuanya guys. Apa kabar kalian di luar sana? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama saya, manusia yang kalian cintai. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau saya akan menampilkan proyek saya di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, jadi sekarang buat teman-teman yang belum kenal siapa saya ya, mungkin kita kenalan dulu. Jadi nama saya Budi Satria, NIM saya 1801530113. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu mungkin teman-teman ada yang penasaran kan, ini kamu bikin apa sih? Nah, jadi langsung aja saya sepil ya. Sebenarnya saya ini bikin yang namanya game tebak nama idol Korea. Nah, jadi mungkin saya ceritain dulu ya pertama-tama kenapa latar belakang saya bikin game ini. Jadi sebenarnya saya tuh jujur aja suka sama hal-hal yang berbau kekoreaan. Nah, jadi mulai dari makanannya atau kebudayaannya, terus yang juga yang pasti saya suka adalah musiknya yaitu K-pop ya. Nah, jadi dari K-pop ini kebetulan saya mendapatkan seorang teman. Jadi teman saya tuh sekarang kebetulan dia bikin sebuah angkringan. Jadi namanya tuh angkringan kedai Korea gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman bisa cari di Instagramnya ada tuh di Angko angkringan kedai Korea gitu. Coba cari aja. Nah, jadi di situ itu bentuknya ruko ya. Jadi suatu suatu saat itu teman saya cerita kalau dia itu butuh media entertainment buat hiburan di angkringannya. Nah, jadi saya inisiatif aja buat bikin game buat jadi media entertainment di sana. Ya semoga game ini nanti bisa bermanfaat ya buat buat kedainya dia gitu, biar tambah rame juga, biar tambah banyak yang datang karena ya semoga game ini nanti seru dan bisa datengin banyak pelanggan seperti itu. Jadi ini gamenya tebak nama ya. Nah, jadi ada yang penasaran mungkin teman-teman di sini saya bikinnya pakai apa sih? Nah, saya bikinnya itu pakai Construct 2. Nah, Construct 2 itu game engine ya. Yang kita buat sistem gamenya itu nanti di aplikasi yang namanya Construct 2. Nah, jadi aplikasi Construct 2 ini buat bikin game sebenarnya free ya. Sebenarnya free. Nah, tapi cuman free itu nanti ada skill-skill yang belum kebuka. Nah, nanti kalian teman-teman bisa berbayar atau beli license-nya supaya skill-skillnya itu bisa terbuka, kayak bisa bikin layer, bisa banyakin event dan lain-lainnya lah. Nah, jadi teman-teman harus beli license-nya dulu untuk kegunaan yang lebih proper lagi seperti itu. Nah, di sini ada Adobe Illustrator. Nah, ini buat apa sih? Nah, ini saya kebetulan di sini buat asetnya itu saya bikin sendiri ya asetnya. Jadi saya nggak download di internet, saya bikin sendiri itu di Adobe Illustrator. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai mungkin yang free ya, yang free karena kita tahu Adobe itu keluarga Adobe itu berbayar ya. Jadi kita harus beli license-nya dulu, baik itu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop juga bisa, tapi berbayar. Tapi kalau teman-teman mau yang free itu ada di yang namanya Inkscape ya. Inkscape itu fungsinya ya sama sama kayak Adobe Illustrator, dia bikin bikin vektor juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin sendiri tapi mau yang free, nah itu pakai Inkscape aja lebih baik ya. Seperti itu. Tapi di sini saya pakai Adobe Illustrator karena kebetulan saya udah punya aplikasinya. Nah, tentu saja di sini ada Firefox. Firefox ini browser ya. Tentu saja saya gunakan untuk nonton tutorial, terus kita main dengerin musik seperti itu buat relaksasi. Terus juga tentu saja untuk mencari referensi-referensi kalau misal nanti ada ngebug ya di aplikasi saya, nanti saya cari di browser. Yang nggak harus di Firefox sih. Kalau teman-teman mau pakai Chrome atau mau pakai Microsoft Edge juga bisa. Atau mau pakai HP atau apa lah gitulah bisa lah. Pokoknya yang penting terhubung ke internet. Terus bisa buat searching-searching googling gitu. Jadi ya inilah sebagian besar aplikasi yang saya pakai. Oke, setelah ini langsung aja kita cus ke aplikasinya ya, Wak ya. Jadi aplikasinya itu gini. Oke, jadi ini tampilan ininya ya, tampilan main menunya. Jadi nanti ini di awal kita langsung disuguhkan sama tampilan ini. Jadi seperti itu ya, Wak.
Ya, jadi gini tampilannya untuk yang awal di sini ada title gamenya, game edukasi, tebak nama idol. Di sini ada nama saya ya. Terus ini bermain buat masuk ke halaman gameplaynya. Nanti kita di sini nanti kita mainnya di sini. Terus nanti cara bermain ini isinya ya tentu saja bagaimana cara kita bermain gamenya. Terus pengembang ini nanti menunjukkan profil saya sebagai pengembang seperti itu. Nanti keluar di sini ada skor tertinggi. Nah, jadi itu sih untuk tampilan main menunya, tampilan awalnya. Mungkin kita langsung aja ke tampilan gameplaynya ya, Pak ya. Nah, ini tampilan gamenya itu seperti ini nanti. Jadi kita review dulu. Di sini ada yang namanya waktu. Jadi nanti waktunya ini akan jalan saya set 1 menit ya. Waktu ini akan jalan 1 menit. Jadi di sini nanti juga ada parameternya. Kalau waktunya habis nanti ada muncul kalah seperti itu. Nah, di sini ada skor juga. Nah, skornya nanti ada 1000. Paling mentoknya 1000 ya. Jadi nanti kalau 0 ada juga muncul notifikasi kalah. Di sini ada hati, ada 5. Kalau hatinya nanti habis, nanti akan notifikasi kalah seperti itu. Nah, di sini ada gambar soalnya ya. Ini ada gambar muka idol Koreanya. Jadi nanti ini soalnya. Jadi nanti di sini akan muncul gambarnya. Terus nanti di sini ada pilihannya ya. Pilihannya nanti di sini ada pilihan betul, pilihan salah, pilihan salah, pilihan salah. Nanti tentu saja kita akan random ya posisi pilihan benarnya. Di sini juga tentu saja wajahnya kita akan random gitu guys. Nah mungkin gitu aja sih Pak. Mungkin ini ya. Ini adalah jumlah soalnya. Jadi nanti ini akan nambah 1 dari 10, 2 dari 10 dan lain-lain seperti itu. Nah mungkin itu aja sih. Kita langsung mainin aja ya gamenya Pak ya. Jangan lupa kita setting ke main menu dulu. Kita langsung main aja Pak. Kita menunggu 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 menunggu. Memang agak lama ini Pak ya. Tergantung kecepatan PC dari kita. Nah, ini udah ada lagunya ya, mantap ya. Nah, jadi di sini ada game edukasi sama kasih animasi ya supaya tidak monoton biar enggak gitu ya. Terus di sini ada bar bermain. Saya mau jelasin ini bar cara bermain. Nah, jadi ini cara bermainnya itu seperti ini. Jadi jawab pertanyaan yang muncul dengan menyentuh jawaban yang tepat. 4 pilihan, harus pilih jawaban yang mana gitu. Nah, di sini ada jadi nanti kita ada jadi kita harus jawab pertanyaannya sebelum waktunya habis. Kita punya 5 darah yang akan habis ketika ya akan berkurang ya. Itu skornya. Jadi kalau kita jawab salah, skornya berkurang jadi 50 gitu ya. Kita lanjut. Kita harus jawab semua harus jawab benar. Oke kan 1000 ya. Ya 1000. Jadi nanti kita akan dapat skor tertinggi, dapat bintang 3 seperti itu. Udah habis ya, Pak? Mungkin kita langsung mainin game aja ya. Jadi kita lihat ya. Sebenarnya skornya masih 0, sini ada hati. Jangan ada tombol. Lupa. Ini soalnya ya. Ini Lia. Jadi namanya Lia, kita target kita dapetin poin tertinggi dulu ya Lia. Masih benar. Namanya Sujin, guys. Teman-teman belum tahu nama-namanya mungkin bisa. Ini Yuna ya namanya ya. Yuna sih guys. Monday. Kita jawab dulu sampai semuanya benar ya. Seryong. Monday. Ada Soeun. Ada Seryong. Ada Monday ini tinggal terakhir ya Pak. Abis ini kita menang Pak. Monday. Nah, kalau menang kita dapat bintang 3 nih, Wak. Nah, ini skor kita, skor tertinggi kita, Wak. Nah, di sini ada menu-menu ya. Ini menu-menu buat share URL, tapi saya belum tambahin settingannya ya. Jadi ini optional aja kalau nanti bisa dipakai buat nyebar di Instagram atau di Facebook. Nah, ini tombol buat main lagi, ini buat ke
main menu seperti itu. Nah, mungkin kita coba kita lihat ke codingannya dulu ya, Pak. Seperti itu. Kita lihat ke codingannya dulu. Nah, codingannya itu kita langsung ke codingan gameplaynya ya. Nah, jadi seperti ini tampilan codingannya ya mungkin agak sedikit ribet ya menurut teman-teman, tapi Construct ini sistem codingnya bagus ya, lumayan bagus karena di sini bentuknya GUI ya. Di sini kita bentuknya udah grafik. Jadi kita nggak perlu nulisin baris-baris kode yang panjang lagi. Jadi juga di sini menurut saya bagus sih buat teman-teman yang mau belajar coding, pemahaman logiknya ya. Jadi di sini sudah cukup jelas ya kalau bikin function, ini nama functionnya, terus nanti dipanggilnya di sini, nah, dan lain-lainnya lah. Nah ini yang paling penting nih, Wak. Jadi ini harus ada nih start layout. Jadi nanti kalau ketika kita mulai ini yang pertama ditampilin tuh ini, Wak. Jadi kalau ini enggak ada, jadi kalau ini enggak ada nanti tampilannya gelap, Wak. Nggak bisa, Wak. Jadi ini harus ada ya, jangan lupa ya. Nah, ini penting juga nih ini buat function buat nambahin soalnya. Jadi ini saya masih masukinnya manual ya di array. Jadi ini array saya masukin datanya manual. Jadi arraynya itu nanti masuknya tuh di sini, Pak. Tunggu dulu, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, jadi ini ya. Jadi ini array itu kan mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi gitu kita masih masukin namanya manual, Pak. Jadi gitu. Nah, ini buat buat masukin datanya. Nah, ini buat nge-random soalnya ya. Jadi tadi kan soalnya ke random ya. Jadi seperti itu. Jadi ini buat ngeset soalnya. Jadi jawaban benarnya itu nanti apa? Terus nanti sini ada pilihannya. Pilihannya tadi kan ada 4 ya. Nanti kita acak posisi jawaban benarnya itu ada di mana. Jadi nggak stuck di jawaban A terus. Jadi kadang-kadang macam-macam. Kadang A, kadang C, kadang B, kadang D dan macam-macam lah. Jadi itu logiknya ya. Nah, ini juga ada logik darah. Jadi nanti ini logik ketika kita jawab salah nanti em, hatinya akan berkurang satu seperti itu. Nah, di sini ada data darah. Jadi kalau darah kita 0 atau habis nanti ada muncul animasi kalah. Animasi kalah itu ada di bawah, Pak. Mana animasi kalah, animasi kalah. Nah, ini animasi kalah ya, Pak. Nah, ini jadi nanti kalau ini functionnya ini animasi kalah. Jadi nanti ini muncul animasinya seperti itu. Kita balik lagi, mana tadi. Balik lagi ya, Pak. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini saving dulu ya, saving. Jadi ini ada auto save-nya biar nanti kalau tiba-tiba crash kan nggak panik, Pak. Not responding dong. Tunggu ya, Pak. Maklum laptop kentang, Pak. Oke. Terus saya mau jelasin logic yang selanjutnya itu ada logic ini ya, data soal. Nah, jadi kalau soalnya itu jadi nanti kalau udah selesai ya, soalnya kan ada 10 ya. Jadi kita set soalnya itu ada 10, dan nanti animasi menang kayak gitu. Terus nanti waktunya 0, waktunya habis, nanti muncul animasi kalah kayak tadi ya, kayak darah tadi. Nah, terus saya akan jelasin yang logic yang bintang ya, bintang. Jadi kalau menang kita dapat bintang berapa, skor segini dapat bintang berapa gitu. Nah, ini. Jadi nanti kalau skornya 1000 kita dapat bintang 3. Mentoknya kan 1000 ya. Dapat bintang 3 gitu. Dapat bintang 3. Terus nah ini kalau skornya di antara 750 sampai 999 nanti kita dapat bintangnya cuma 2. Gitu, Wak. Bintang 2. Nah, kalau kita dapat 500 sampai 750 kita cuma dapat bintang 1. Seperti itu, Wak. Jadi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kita coba kita kalahin dulu ya guys. Kita jangan lupa main menunya. Nah, kita kayak main lagi kita, Pak. Kita coba kalahin ya. Kalahin coba gimana nanti. Menunggu, menunggu, menunggu. Kita tunggu. Oke. Main aja. Coba kita kalahin ya. Ini namanya Yuna. Jadi kita jangan pencet Yuna. Kita kalahin aja dulu. Kalau salah gini ya. Sujin.
jadi berkurang, jadi skornya juga berkurang guys. Dan ada bener. Oke. Ini namanya Jihan, jadi kita pencet yang salah dulu. Jin, oke. Kalah nih, Wak. Oke, kalah kita, Wak. Oke, jadi kalau kalah gini ya, kita nggak dapat bintang sama sekali, skor kita minus, gitu ya. Jadi kita ke, jadi ya jadi gitu aja sih dari saya. Jadi itu adalah gameplaynya, jadi itu gamenya. Ya memang cukup sederhana, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman saya dan kedainya ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari saya. Ada nila susu sebelanga. Apaan? Jadi sekian, terima kasih guys.